host di sini Deli Tresya Dinda. Saya atlet panahan. Jadi kebetulan saya atlet panahan dari Jawa Timur, Wong Surabaya. Oh, iya. Arek ke Surabaya. Ini arek Surabaya. Jadi RSEMC yang disentul ya ini ya. Betul. Ada yang di Tangerang, ada yang di Sentul. Nah, kita yang di Sentul. Sport Oke, Clinic. kita kenalan sekalian ngobrol santai. Gimana sih penanganan cedera pada atlet ini sebenarnya topik yang menarik banget ya. Karena aku sendiri baru tahu loh ada rumah sakit yang khusus sport klinik. Wah, ini kemajuan di bidang olahraga dan kesehatan ini ya. Setuju, setuju. Nah, sebelum dimulai ya yang bergabung di sini, kalian yang bergabung di sini siapkan pertanyaan setelah kita mulai sesi ini dan 5 penanya terbaik akan dapat free medical check up senilai 350.000. Nah, kalian tanyanya cukup tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi nanti aku tanya-tanya sama dokter Anita dan dokter Andi. Nanti waktu tanya-tanya kalian dengerin nih. Terus kalian mau tanya apa setelah itu. Oke, oke, Ini langsung aja. Ini aku tanyanya gantian ya. Aku udah tanya boleh, ke apa kita dokter saling Anita saling dulu. melengkapi nanti. Oke, ini senang kalau sama dokter-dokter yang semangat nih. Oke, dokter Anita, penanganan pertama ketika cedera pada atlet itu apa sih? Oke, Penanganan ya jadi pertama. penanganan pertama cedera pada atlet nih biasanya kan di pinggir lapangan ya saat lagi bertanding, Mbak Deli. Kalau panahan mungkin cedera minimal ya. Kalau panahan cederanya apa tuh Mbak Deli ya? Itu kali Ya, ya, apa minimal. bahu? Iya bahu juga bisa sih kadang-kadang ya. Apa ini? Biasanya Apa? pergelangan tangan. Nah, itu pergelangan Pergelangan tangan tangan. ya. Tarik. Iya, oke. Jadi penanganan cedera pada pertolongan pertama itu sebenarnya kalau di dunia olahraga itu kita bilangnya on-site spot injury. Itu adalah waktu-waktu kritikal penting yang kalau Oke. misalnya saat pertama ditanganinya bagus, selanjutnya pemulihannya bisa jauh lebih cepat dan lebih sempurna. Oh. Oke. Jadi penanganan kemarin aku kebetulan jadi dokter pertandingan dayung di Papua. Bajunya masih torang biru. Mbak Deli ikutan. Papua ikut nggak kemarin? Pelatih, jadi pelatih. Oh, Nggak oh, jadi. udah pelatih levelnya sekarang baik. Waduh seneng dong ya atletnya pelatihnya cantik ya. Baiklah. Ya jadi kemarin di Papua kebetulan aku dokter timnas dayung. Jadi dokter pertandingan pinggir lapangan. Oke, itu terutama cedera-cedera yang paling sering ya kalau yang berat mungkin fraktur, dislokasi yang mengancam nyawa yang otomatis kalau nggak ditangani cepat ya bisa fatal akibatnya. Tapi cedera-cedera yang nggak segitunya mengancam nyawa, kalau nggak ditanganin dengan baik pada pertolongan pertamanya juga akan bikin jadi lebih parah nantinya, bahkan bisa juga mengancam karir sang atlet. Contohnya yang paling gampang itu adalah otot yang robek, strain, Oh, strain, iya, iya, iya. lagi kram. Dua Hmm. modul itu tuh kalau di onsite sport injury itu harus hatam dokter olahraga. Bagaimana nanganin otot yang robek, atau tendon atau ligamen robek, dan kram. Orang kalau udah kram nggak bisa jalan gitu. Panahan ada nggak Iya, sih iya. kram bahu? Panahan pernah kram bahu Aku nggak sih jarang jarang? sih, pokoknya kalau misalnya mulainya nggak ada warming up, rasanya aman ya. Dan nggak langsung dihajar kayak, misalnya kan kita nih ada beban busur itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dari Hmm. ringan sampai berat. Kalau misalnya kita nggak pernah latihan, tiba-tiba kita narik yang berat, nah itu biasanya langsung Nah, kena tuh. karena panahan nih olahraga yang belum pernah, aku udah pernah nyobain panahan. Ya udah tahu lah ya bagaimana beban-bebannya. Cuman ke atletnya ini belum. Atlet yang aku biasa atlet yang heboh, yang gerak Iya, iya. semuanya. Volley, aku udah timnas volley Asian Games. Bola gitu, basket gitu ya. Oke, nah itu kan cederanya ya secara umum kalau semua gerak cederanya empat, Mbak. Ankle, lutut, bahu, pinggang. Tuh, itu cedera paling sering kan, karena semua kena dong ya, semuanya bebannya nambah. Nah, itu penanganan cedera pertamanya itu mesti benar-benar tepat, supaya nanti contohnya kalau misalnya ankle sprain, tahu dong ya, kalau volley suka ketekuk, lututnya jatuhnya salah, kesangkut orang, jatuhnya nginjek orang, atau dia keinjek, kayak itu kan, ankle sprain penanganan pertamanya, sprain strain tadi, mesti dikasih rest, ice, compression, elevation. Nah, kan itu dikasih es, dikasih dingin. Kalau kram, justru nggak boleh dikasih dingin, mesti kasih panas. Kalau kram Oh, dikasih dingin, oke. namanya otot lagi kaku, lagi kontraksi, kasih dingin makin merengkel lagi. Makin tambah parah kram. Jadi penanganan pertama cedera olahraga itu, pertama harus dilakukan dengan baik.
Kedua, sesegera mungkin, ya. Dan yang ketiga, oleh orang yang benar-benar tahu bagaimana caranya. Karena kalau harusnya dingin dikasih panas, panas dikasih dingin, ya begitu deh. Bisa lebih parah cederanya. Iya, iya, Ya, iya. itu dari Fatal ya. aku. Mungkin Bro Andi mau nambahin? Pokoknya saya kalau dokter Anita udah ngasih saya, berarti itu harus dioperasi tuh. Nah, iya betul. Kalau dokter Andi kan urusannya pembedahan ya. Ya. Nah, kita kalau atlet kan males banget kalau dioperasi ya Mbak. Iya, pasti itu paling takut tuh. Yang ditakutin atlet tuh kalau dibedah aja. Karena takutnya kan nggak bisa recover kan. Nah, itu dia. Jadi di Sports Clinic EMC ini kita berusaha uh, menangani cedera atlet nih, kalau yang butuh atlet, dan juga bisa meningkatkan performa, tapi sesuai dengan stepnya. Dan sesuai dengan budaya atlet ya. Jadi kita tahu atlet itu kehidupannya semua dari olahraga. Kalau operasi akan ngurangin banyak sekali waktu dia untuk bertanding dan pendapatan otomatis ya. Dan prestasinya juga. Jadi kita coba dulu dari bawah step-stepnya ya. Kalau udah memang semua dilakukan di konservasi nggak bisa, di dry needling tetap sakit ya. Apalagi kalau udah nyangkut tuh lutut, udah langsung aku bro, si operasi nih bro kayak gitu. Nah, Pencegahannya gimana sih? Pencegahan selain warming up dan lain-lain kayak suplemen gitu, ada nggak sih? Maksudnya supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu urusan aku dulu ya, Bro. Aku jawab dulu ya, Bro. Ya, lanjut. Jadi untuk mencegah cedera itu yang mesti paling penting. Ya. Wah, sorry sinyalnya agak nih. Udah bagus belum? Jadi untuk mencegah cedera yang paling penting itu adalah latihannya mesti benar semua. Jadi latihan itu bukan cuma aerobik, bukan cuma teknik, ya agility, speed, balance, penguatan otot jangan lupain. Latihan gym, itu semua penguatan otot itu adalah pencegahan cedera nomor 1. Saat otot makin kuat, semua kemungkinan cedera pasti berkurang. Ya, otomatis kalau misalnya lutut, mungkin otot-otot sekitar lututnya, paha atas, paha bawahnya ada yang lemah. Jadi nggak balance. Jadi otot yang nggak balance kekuatannya nggak sama atas bawah, kanan kiri, luar dalam. Itu adalah faktor risiko cedera yang besar. Oke, tidak. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sempat sebelum Dokter Anita gabung itu udah kita bahas ya Dokter Andi ya. Dan jangan lupa dokter spesialis kedokteran olahraga salah satu juga mendeteksi yang Mbak tanya tadi. Mbak Deli tanya itu adalah faktor risiko cederanya apa? Jangan-jangan posturnya nggak benar. Nah, postur benar. Jangan-jangan, sorry, ini semua aku agak oke. Jangan-jangan kakinya pendek sebelah. Nah, kalau kakinya ada beberapa. Internetmu kenapa tuh, Nit? Internetnya Dokter Anita tuh. Iya. Oke. Tempat nih di sini lagi mau hujan soalnya berasa ada di pedalaman. Ya. Ini udah kok, Dok. Udah oke. Nah, postur Dokter Andi sekarang yang nggak bener. Posturnya mesti dilihat. Ada banyak atlet kakinya beda panjang. Beda panjang atlet kaki 2 cm itu kalau dia olahraganya yang pakai lari, pakai kaki ya, beban kaki itu bisa berpotensi juga cedera. Jadi banyak sekali Mbak Deli faktor cedera yang mesti diidentifikasi supaya mencegah jangan sampai terjadi. Dan kebanyakan kita nggak tahu loh Dok, kalau misalnya kita tuh ternyata kakinya panjang sebelah. Setelah atau baunya tinggi sebelah, observe baru ketahuan. Ya kan, biasanya kan seringnya gitu. Betul. Nah, kalau pencegahan cedera itu memang ilmu mahal sih Mbak sekarang. Bagaimana caranya preventif sebelum, kalau cedera kan artinya kan udah telat ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau udah cedera udah pasti ada yang nggak balik sempurna 100% tuh. Ya. Nah, pencegahan cedera itu juga penting. Jadi sebelum atlet bertanding, sebenarnya kita juga masuk ke sekolah-sekolah olahraga. Pemilihan atlet-atlet tuh di POP, di mana tuh kita nilai posturnya, apakah dia ada bakat untuk cedera. Nah, buat seleksi itu lebih oke lah. Sebelum masuk harus udah ada sebelumnya, harus udah ada di cek dulu ya. Oke. Ya. Cuman kalau mau jadi atlet ya udah kita coba aja, jangan sampai kejadian. Kayaknya kita harus ngomong nih sama Menpora nih. untuk udah tahu harusnya. Menpora udah tahu, tenang saja. Next, Dokter Anita lagi.
Berapa lama waktu ideal untuk pemanasan? Oke, kalau ini aku harus jawab tergantung olahraganya mau seberapa intensitas dan mau seberapa lama. Lari 5 kilo sama lari maraton ya pemanasannya beda dong. Lari 5 Oke. kilo ya cuma 5 menit 10 menit oke. Lari maraton ya 30 menit. Bagaimana sih? Intinya kan pemanasan kan warm up, menaikkan suhu tubuh supaya dia siap untuk menerima beban besar. Karena otot yang kaku, yang dingin itu lebih rentan cedera. Ya kita bayangkan kalau ada daging kaku, dingin belum dipanasin, pasti kalau dia ketarik dikit dia gampang robek, gampang pecah, gampang patah gitu ya. Nah itu juga terjadi sama otot kita. Dia mesti dipanasin supaya dia lebih elastis, supaya dia lebih siap menerima apapun dan efektivitasnya juga makin bagus, performanya juga makin oke. Gitu, Mbak. Oke, thank you. Jawabannya keren. Next, ini ke Dokter Andi nih. Apakah harus selalu operasi sih dok jika mengalami cedera? Nah ini nih Nah, yang banyak ditanyain nih. Emang harus operasi kalau kita cedera? jadi cedera itu saya kasih contoh ya. Jadi kayak sprain. Sprain itu ada 4 grade. Jadi sprain contoh grade 1 itu cuma teregang. Nah, grade 2 itu robekan kecil, grade 3 robekan besar, grade 4 putus. Nah, operasi itu ada di grade 3 dan 4. Nah, jadi kalau cuma sprain, robekan kecil, itu biasanya dokter Anita pasti bisa mengatasinya dengan baik. Tapi kalau robekannya udah besar, apalagi sudah lebih dari 50%, apalagi udah putus, itu susah karena nggak stabil udah goyang. Nah, Oke. udah goyang dan akan menyebabkan kalau dibiarin, itu akan komplikasinya kemana-mana. Contoh kalau kita di lutut, contohnya. Nah, kalau kita biarin, itu robekan yang sudah 50%, itu akan merusak, pertama, bantalan sendi ikut rusak. Kedua, tulang rawan sendi ikut rusak, karena dia goyang. Sendinya goyang. Jadi, mungkin banyak orang yang bisa bertahan, tapi ototnya kuat banget. Bisa. Nah, jadi mungkin dia ada robekan 50% atau lebih, dia bisa mempertahankan, contohnya ini sebagai contoh ACL ya. ACL-nya putus 50%. Nah, tapi dia nggak mau operasi. Bisa, mungkin bisa, tapi ototnya harus kuat banget. Nah, jadi latihan Contohnya atlet ototnya voli aku harus ya, Bro. ekstra. Ya, gimana dokter Anita toh? Contohnya atlet voli aku tuh. ACL udah Contohnya putus itu. total dari 2015. Sekarang masih main di Jepang. Nah, itu. Dan Wow. nggak Jadi bagus Bisa. tuh. pentingnya penguatan otot itu ya dok ya. Ya, betul. Ya, kita mesti ingat kalau atlet ini manusia luar biasa. Bukan Ya. manusia biasa-biasa aja. Mereka ini superhero. Jadi kasus-kasus apapun yang unik-unik bisa terjadi di kalangan ini. Jadi mungkin nggak sih ketika kita lagi cedera gitu kita harus menjaga pola makan, nggak boleh yang sembarangan karena recovery-nya nanti nggak bisa ini kan, nggak bisa cepet kan. Mungkin nggak kayak gitu. Silakan, Bro. Makanan, Bro. Kalau makan aja, makin banyak makan makin bagus. Powernya itu ada Oh di gitu. Tapi makanan. kan Jadi ada gini loh, makanan yang kalau memicunya kalau ganda. olahragawan itu diet, nanti nggak ada energinya. Energinya dari mana? Nah, kalau dia kurang Oh, kalori, kurang karbo, dia diet, nanti tenaganya cepat habis. Nanti nggak ada ininya, nggak ada ibaratnya nggak ada mesinnya gitu. Mesin kan butuh oke. bensin. Kalau nggak Ya. apa, pokoknya kalau atlet itu makan aja, nggak usah diet kalau atlet mah. Kalau kalau ada kalau ada kalau ada PR, ya besok dibakar, nanti hilang lagi karbonya. Kalau Buat ada yang yang makan atlet ya. 500 kilo, besok Dia dibakar habis tuh 500 kalori itu. Kayaknya kayaknya nggak berlaku untuk atlet panahan deh, Dok. baru aku mau bilang. Baru aku mau Atlet bilang, panahan Bro, tapi panahan. Nah, pokoknya latihannya kalau makan sehari. aja, nggak ada batasan. Kalau atlet mah makan aja. Oke. Iya. Aku nambahin Bro Andi ya. Aku nambahin Bro Andi. Ya, jadi maksudnya Bro Andi tuh ya memang intinya makanan tuh mesti cukup untuk para atlet. Ya, dengan komposisi yang gizi seimbang. Kan ada tuh orang diet-dietan, diet mayo lah, diet inilah itulah. Nah, enggak juga. Ya, walaupun kita semua tahu protein itu penting buat masa penyembuhan yang memang dibutuhkan untuk masa tumbuh lagi, yang cedera balik lagi. Ya, cuman
gizi yang lain, kandungan gizi yang lain seperti karbohidrat dan lemak juga perlu diperhatikan. Ya, karena bagaimanapun sang atlet saat lagi cedera, bukan berarti dia diam. Dia mesti latihan penguatan otot yang tetap menjaga supaya otot-otot yang nanti diperlukan saat dia udah pulih tetap ada. Jangan sampai dia imobilisasi yang sama sekali diemin. Nanti kan ototnya bisa kecil. Nah, saat itu asupan mesti dijaga, tapi protein jangan lupa. Oke, menarik. Makin menarik obrolannya. Oke, pertanyaan berikutnya ke Dokter Anita lagi. Kayaknya ini banyak yang Dokter Anita nih. Apakah terdapat perbedaan dalam penanganan cedera di masing-masing cabang olahraga? Oh, tadi udah terjawab ya. Ya, Berbeda-beda. karena setiap cabang olahraga prevalensi cederanya beda-beda, tergantung biomekanika gerak kita bilang, tergantung karakteristik geraknya bagaimana. Ya, kalau misalkan dia urusannya cuma bawah doang kayak bola, lebih banyak ke kaki dan core ya. Tangan kan nggak boleh gerak, kalau bola kan nggak boleh pakai hand, ya, kecuali kiper. Ya otomatis cedera paling banyak seputar ankle, lutut, dan pinggang. Ya, kalau volley, basket karena dua-duanya otomatis dong cedera atas bawah semuanya, ankle, lutut, bahu, pinggang. Dayung pun juga begitu. Kalau panahan otomatis cuma di atas ya. Paling sama pinggang. Pinggang sakit pinggang nggak ya atlet panahan ya? Boyok biasanya. Iya. Nah, bisa dilihat loh. Jadi memang tergantung karakteristik cederanya. Tapi secara umum kita punya panduan cedera tuh kalau dia strain kasih rise, kalau dia kasih cramp. Jadi otot kepake berlebihan. Kan namanya atlet kan dilatih untuk jadi manusia super. Manusia luar biasa, bukan manusia biasa aja. Karena dia punya porsi latihan yang segitu hebohnya dibanding orang biasa. Kerjanya pagi latihan, siang istirahat tidur, sore latihan lagi gitu, terus tiap hari ya. Nah itu kan emang untuk membentuk supaya dia punya kemampuan yang luar biasa lebih dari yang lain. Nah otot kalau dipakai berlebihan, dua kemungkinannya. Kalau nggak robek, dia tight atau kram. Balik lagi tuh yang ke awal tadi Mbak Dewi. Yang satu kasih es, satu kasih panas atau pijat. Jadi kalau dia kram, kalau itu dua hal yang berlawanan kan? Kapan kita kasih panas? Kapan kita pasti kasih dingin? Kapan kita tahu itu strain? Kapan kita tahu itu kram? Itu cuman tegang doang. Kalau panahan dengan mekanik karakteristik gerak kayak gitu, biasanya dia pasti ke arah kram, ke arah tightness, tegang. Yang robek itu kalau dia ketarik berlebihan. Kasih panas, kasih masas. Jadi obatnya 3 kalau kram, stretching, masas, panas. Kalau dia robek, baru kasih rise. Nah itu, tiap cabur secara umum. Mbak, kamu udah jadi pelatih baru tahu ya? Wah, mesti sering-sering collab kita kalau gitu. Iya benar. Jadi waktu ada pelatihan, pelatih itu harus ada dokter sport yang masuk. Karena kita butuh informasi itu kan. Benar nggak dok? Iya, aku juga memang mengalami berkali-kali sih. Aku baru ngomong terus pelatih baru tahu. Dokter Deli, saya aja deh jadi dokternya. Bro nomor 1 tuh pasti dia mau ikutan tuh kepanahan. Tapi sebenarnya Mbak Deli, saya jadi atlet panah aja deh. ini penting banget. Ayo dok. Karena yang nolongin atlet pertama kali adalah pelatih. Benar. Tuh. Baru Kan kita belum telepon dokter. Ya, belum tentu ada dokter juga di situ kan. Nah masalahnya kalau dia kram dia nungguin dokter datang 30 menit 1 jam, kasihan juga dia udah kesakitan. Iya, benar. Ya, betul. Itu poin penting. Jadi pelatih mesti adain pelatihan sama dokter olahraga ya. Pelatih panahan lah. Kita harus collab nih nanti ya. Oke. Next. Tuh ada pertanyaannya tuh, Dokter Isan tuh, Del. Dia nanya, apa tuh? bagaimana kalau habis operasi ACL dan tidak melakukan rehabilitasi medik dengan baik? Nah, ini harus Dokter Anita jawab nih. Dokter Isan tuh yang nanya tuh. Dokter Isan tuh halo Dokter Isan. Jadi bahkan ada yang bilang operasi dan rehab latihan setelah operasi itu 50-50. Operasi perlu tangan operator yang bagus buat dia hasilnya bagus, buat anatominya jadi baik sesuai dengan semula. Tapi kalau setelah itu nggak rehab dengan baik, nggak latihan terapi olahraga dengan baik, sama aja bohong. Kalau dia nggak sampai bisa, contohnya lutut ya, nggak sampai bisa lurus full ekstensi, lututnya nggak bisa lurus kayak sebelahnya atau nggak bisa nekuk kayak sebelahnya. Ya udah, bagaimana balik ke lapangan kalau di atlet bola? Jalan aja akan pincang jadi.
Ya, jadi itu diterapi latihan olahraga setelah operasi. Jadi sama pentingnya, Dok, nggak berhasil, bisa dibilang jadi nggak berhasil operasinya. Kan tujuan operasi mengembalikan return to sport kan, kembali ke olahraga. Jadi kalau nggak latihan terapi olahraga setelah operasi itu sama aja bohong. Ini Gitu, kayaknya Mbak. dokternya bakalan dapet free Jadi medical check up. kalau anu itu, Pertanyaannya bagus nih. kalau operasi itu Mbak Del itu operasi 50%. 50%-nya itu anunya SPKO-nya. Jadi 50-50 gitu. Ini tergantung dokter Anita ya. Ya. Tergantung dokter Andi juga. Kalau dia operasi nggak bener nyambungnya, nggak bisa juga aku rehab. Mau Ada sampai tanya setengah tuh, mati juga. Saling. Sis ada yang nanya tuh, apa bedanya rise dengan price? Dia nambahin P katanya. Ah, Protection. betul. Apa bedanya tuh? Wah, ini papanya Naila, Bro. Papanya Asti nih, Pak Budi. Oh, itu papanya sih. Ya, dia nanya Asti price tuh dengan rise apa bedanya tuh? bersama atlet USU, Mbak Del. Atlet USU dia. Jadi dia pakai dia. Kalau Pak Budi, banyak Pak Budi sekarang. Kalau itu kan Rise kan yang paling pertama, paling awam, tapi sampai sekarang juga masih dipakai. Sekarang ada tambahan-tambahan lagi, ada Price lah, ada Love lah, bahkan singkatannya itu banyak buat penanganan sprain strain. Ya intinya sama aja. Kalau Price itu Pak Budi intinya dia diproteksi, jangan sampai dia ada harm lain, ada yang menambah parah lebih banyak gitu. Jadi dia bisa ditambahin dengan gips, tambahin dengan brace gitu. Tapi itu tetap case by case. Nggak bisa semuanya perlu diproteksi gitu. Ada yang cuma rise aja udah cukup. Gitu. Yay. Oke, ada lagi yang bertanya nih di sini. Bentar. Jadi di atas ada pertanyaan loh Mbak Del. Kenapa? Jadi di atas tuh kayaknya ada pertanyaan deh. Iya. Bentar ya. Udah panjang banget yang ini nih. Iya. Ini Yang join. Ini followersnya Mbak Deli semua nih kayaknya nih. Iya. Ini Rise. Waduh. Udah. Wah, mau request live ya? Lucu banget sih. Kita ini ya, kita lanjut aja kali ya. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya, Dokter Andi. Tindakan apa aja sih yang dapat ditangani di Sport Klinik RSEMC Sentul? Nah, kalau RSEMC Sentul itu semua cedera sport bisa ditangani. Misalnya dari bahu, siku, pergelangan tangan, hip, lutut, ankle. Jadi semua sendi bisa ditangani di sport. Jadi mulai dari non-operatif sampai kepada operatif. Nah, kalau pasiennya non-operatif, saya serahkan kepada Dokter Anita. Kalau Dokter Anita sudah hands up, angkat tangan, dia serahkan ke saya untuk operasi. Serahkan kepada Dokter Andi. Nah, serahkan kepada dokter sportnya, saya operasi. Setelah saya operasi, saya kasih lagi. Gitu. Ya. Ini terah-terahan aja saya. Berarti Dokter Anita tidak bisa tanpa Dokter Andi, begitupun sebaliknya ya. We are one. We are one. Bro, lucu sih bro. We are one katanya. Semuanya ada ya dok ya. Jadi intinya semuanya ada. Kalau misalnya mau ada masalah apapun, langsung ke RSEMC Sentul. Tapi yang paling banyak kasusnya memang lutut dan ankle, itu yang paling banyak. Lutut dan ankle ya. Itu yang paling banyak. Itu menduduki peringkat pertama kasus. Ini makanya waktu dokter tadi ngomong soal cedera atlet panahan loh. Emangnya ada ya? Dulu sih teman pernah ada ya yang cedera pergelangan tangan karena kurang pemanasan. Ya. Nah, makanya kemarin atlet panahan yang datang malah cederanya lutut. Ternyata dia pemanasannya disuruh muter di lapangan. Disuruh muter di lapangan, lari. Nah, akhirnya cedera lutut karena dia punya otot nggak dilatih. Pondasinya lemah gitu loh. Saya bilang, kamu disuruh latihan otot nggak? Enggak, disuruh lari aja, muter lapangan. Nah lu ototnya mana gitu, ya kan? Ini pelatihnya nih. Harus dikasih tahu nih. Iya. Oke, sambil kita lanjut, aku nambahin Dokter Andi.
Ya, apa tadi layanan sport klinik RSM Sentul. Ya, sebenarnya kan tempat-tempat rehab cedera kan banyak kalau bukan di Ya. rumah sakit. Ya, kenapa rumah sakit ini unggul? Karena tadi kata Bro Andi, semuanya bisa sampai ujungnya, sampai hilirnya itu operasi. Ya, kalau kita biasanya kan otot-otot kan emang akan bertahan tanpa operasi. Cuman andai itu kasus memang udah berat, seperti tadi kata dokter Andi, udah grade 3 dan 4, itu yang akan memang butuh pembedahan kalau nggak atletnya sakit terus, itu juga bisa dilayani di sport clinic ini. Karena ada Bro Andi, dia bisa buka, dia bisa pakai cuman artroskopi, nggak harus buka lutut semuanya, misalnya cuma 1 senti, disendi-sendi, udah bisa diberesin apa yang bermasalah di dalam. Yang copot kah, yang ada benda asing kah, yang ada tulang tumbuh kah. Nah itu kan aku kan nggak bisa kalau misalnya kalau cuma latihan doang. Karena memang ada bendanya. Bendanya ini mesti diberesin. Nah itu yang sports clinic RSMC Sentul ini lebih dari yang lain. Karena memang di rumah sakit, emang bisa operasi. Kalau di tempat rehab biasa perlu diberesin operasi, mesti rujuk ke rumah sakit kan. Nah itu dia kita. Jadi ya mudah-mudahan penanganan kita di sini udah paripurna. Karena yang mentok dari suatu cedera tuh kan anatomisnya yang salah. Dari kecil dia main, tumbuh tulangnya ganggu, sakit. Tujuan kita adalah, motonya kita nih, play with pain free and injury free. Jadi Mbak jangan salah Mbak Deli. Panahan itu jangan dibilang nggak ada injurinya, nggak ada cederanya. Emang semua atlet panahan manahnya pain free. Kadang-kadang ada sakit-sakit bahu. Nah, ada Boyok itu tadi. boyok. Nah, boyok tadi tuh cedera overuse loh. Cedera jangka panjang loh. Oh. Nah, itu kalau Oh. datang ke sport klinik kita ya, Dokter Andi ya, aku dry needling, tusuk jarum sebentar kayak atlet-atlet dayung aku, udah 5 tahun, 6 tahun sakit pinggang, masa tusuk jarum sebentar hilang. Gitu. Oh, jadi kadang-kadang ya atlet itu juga nggak dirasain loh dok, kayak kalau misalnya yang nggak seberapa itu nggak dirasain sampai akhirnya udah beberapa tahun fatal kan kayak gitu tuh, apalagi Itu itu definisi cedera overuse Mbak Deli. Cedera overuse itu adalah all complaints. Dia punya komplain tentang keadaan badan dia. Dia nggak pain free. Pain itu artinya bisa skalanya 1 sampai 10. Kalau painnya itu skala 1, dia cuma rasa pegel-pegel aja, nggak enak biasa. Itu tuh udah cedera sebenarnya. Ada sesuatu yang nggak benar di badan dia. Jadi dia intinya cedera kan menghalangi si atlet untuk berprestasi optimal. ya Ya benar. harusnya dia bisa lebih baik, jadi nggak baik gitu. Nah itu yang kita mau beresin. Intinya kita tujuannya atlet tuh bisa bermain tanpa rasa nyeri dan tanpa cedera. Nah tuh Saya dengarkan para tambahin sedikit, Mbak Del. Jadi ya. artroskopi itu memang bukan dibuka. Jadi akan pada takut nih, pada takut Kebanyakan istilahnya main bedah-bedah gitu, main buka-bukaan gitu. Enggak, kita hanya buat lubang kecil. Kadang-kadang cuma ada 2 lubang kecil, kadang-kadang 3, dan pemulihannya cepat. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama di rumah sakit. Yang berlama-lama itu hanya dengan dokter Anita nanti. Nah, kadang cuma sehari, kadang cuma 2 hari, rata-rata cuma sehari 2 hari pulang. Karena lukanya kecil, tapi efeknya besar. Kita bisa melakukan rekonstruksi dengan 2 lubang kecil itu. Jadi contoh, urat ACL-nya itu bisa kita ambil dari hamstring atau kita ambil dari ankle, kita pindahkan ke dalam lutut, hanya menggunakan lubang kecil itu. Jadi kita bekerja lewat televisi, lewat monitor. Nah, jadi kita nggak buka lututnya, jadi lututnya nggak dibuka, jadi tidak usah khawatir, nggak usah takut. Pemulihannya mudah, Itu cepat. kebanyakan yang ditakutkan atlet dok. Ya. Operasi, Dia takut karena dipikirnya dibuka-buka. Enggak, kita pakai lubang kecil aja. Nah, dan hasilnya itu banyak tuh yang yang dokter Anita sudah posting post op-nya itu, waduh luar biasa. Kembali Nah, jadi aktif lagi. itulah Mbak Deli yang bikin aku senang di sport clinic RMC Sentul ini. Karena punya partner SPOT-nya tuh Bro Andi yang bisa artroskopi. Artinya sementok-mentoknya tadi yang hilirnya dia harus operasi, itu pun bukan operasi heboh yang harus buka lutut, buka bahu gitu yang robek bedahannya sampai 10 cm itu enggak. Ya otomatis kalau dibuka lebih kecil kan pemulihannya lebih cepat.
ujung-ujungnya nanti otot aku bisa balik lagi ke lapangan gitu. Jadi ya Itu yang tujuannya kan, ditakutin dok. Jadi setelah nah, operasi takutnya nggak bisa balik lagi ke lapangan. Malah ya justru kalau tidak ditangani malah akan semakin lebih parah ya. Ya. tuh. Jadi sebagai Coba dokter timnas aku ngerti banget yang tadi Mbak Deli bilang tuh, kita tuh kalau atlet tuh nggak dirasain. Sampai nanti Benar. tiba-tiba kok jadi lama-lama tambah lama tambah berat ya. Kok tambah lama tambah nggak bisa lompat ya. Kok tambah lama jadi nggak bener ya pegang panahnya ya gitu kan. Nah, kok jadi miring ya ngedayungnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh maunya tuh kita beresin dari awal. Saat pertama keluhan udah ada, langsung beresin sehingga nggak jadi cedera overuse tadi, cedera yang jadi jangka panjang. Gitu. Observasi dulu ya, harus diobservasi dari awal berarti. Oke, next. Ini tadi udah jelasin ya artroskopi. Artroskopi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya, Itu namanya udah cuma dokter ya. Kalau dokter kan Iya, nggak begitu ya. Itu benar berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya kita, Apakah kita harus kursus Mbak Deli ngomong artroskopi nih. Pintar aja modusnya, woi. Modus Modus aja melulu. modus ini. next ya? Next ya dok. Kita Ya, move on dari artroskopi. ini berarti lagi Apakah nih kayak terdapat pertanyaan buat Bro Andi semua nih. Apakah ada obat atau suplemen tertentu untuk mempercepat proses? Di mana itu yang ngelik? Ya, Mbak Delinya sekarang sinyalnya. Di sana. Halo? Ya, ya. Ngelik ya? Iya, sinyalnya Mbak Deli. Oke. Tadi, apakah ada obat atau suplemen tertentu untuk mempercepat obat atau suplemen? Ada nggak dok? Obat atau suplemen. Base artroskopi, Bro. Ya, jadi kalau saya menganut paham United States. Jadi kalau yang saya pelajari, jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah banyak kalsium. Nah, cuma yang mengangkut kalsium ke tempatnya di tulang dan sendi itu nggak ada. Hampir semua pasien yang saya periksa, kadar vitamin D-nya itu rendah. Nah, jadi setiap mau operasi saya coba selalu periksa vitamin D dalam darah pasien tersebut. Dan belum ada satupun pasien yang vitamin D dalam darahnya normal, belum pernah saya nemukan periksa lab. Nah, sementara kita tahu, kita itu sering memberikan pasien itu kalsium. Nah, buat apa kita kasih kalsium, sementara yang mengangkut kalsium itu nggak ada. Gitu. Nah, D3K2 ini kan perannya mengangkut kalsium ke tulang dan sendi. Nah, jadi kalau saya melihat yang dibutuhkan pasien itu adalah D3K2. Karena kalsiumnya berserakan di mana-mana, mungkin di pembuluh darah. Nah, bisa-bisa bikin kalsifikasi di situ. Karena dia bukan di tempatnya. Nah, tempatnya kalsium itu kan di tulang dan di sendi. Nah, atau di gigi gitu. Nah, ini yang kalau kita kalsiumnya tambah banyak, tapi nggak di tempatnya gitu. Orang vitamin D-nya rendah gitu. Nah, itu yang kalau saya yang dibutuhkan oleh pasien. Ini memang permasalahan masyarakat Indonesia ya, defisiensi vitamin D ya. Defisiensi vitamin D. Nah, itu. Dan kalau yang saya baca itu memang kan banyak nih yang kekurangan vitamin D. Nah, sebagai yang atlet atau yang bukan atlet, dosisnya berapa IU sih untuk diminum? Kalau saya menganut US, saya menganut high dose. Dan saya menguji. Saya kasih pasien itu 5.000 unit, saya cek 3 bulan kemudian, vitamin D-nya nggak naik-naik. 3 bulan kemudian. Saya kasih 10.000 unit, baru naik. Nah, sekarang saya tanya, saya kasih 5.000 nggak naik-naik, gimana kalau saya kasih 1.000? Ya, Nah, itu kurang. pertanyaan saya. Karena dok. Berarti harus saya dua ya. dengan laboratorium nih. Nggak tahu nih pendapat dokter lain bagaimana, tapi saya coba tengahi, saya periksa lab.
Saya kasih itu 1.000 pasien, ada yang saya kasih 5.000, ada yang saya kasih 10.000. Saya cek labnya, yang naik hanya yang dikasih 10.000. Nah, sekarang saya tantang itu dokter-dokter yang berbeda pendapat ini, itu pengukurannya dari mana? Yang ngasih 1.000 itu, yang ngasih 5.000, ngasih 10.000 itu bagaimana cara menentukannya? Saya bingung juga sebagai dokter. Nah, saya periksa di lab, yang saya kasih 1.000 tuh nggak naik-naik. Saya kasih 5.000 aja nggak naik. Saya kasih 10.000 baru naik di bulan ketiga. Dia periksa lab. Nah, itu pertanyaan buat sejawat dokter, bagaimana sih pemberian vitamin D itu sebenarnya yang benar? Itu pertanyaan saya juga itu. Karena ada yang menganut low dose, ada yang menganut high dose. Saya menganut high Saya dose. tim high dose, Dok. Saya tim high dose. Tapi ternyata juga masih kurang kalau 5.000, jadi saya harus minum 2 kayaknya. Gak tau kalau dokter Anita gimana? Pendapatnya dokter Anita gimana? Ya, jadi pernah waktu itu diskusi sama dokter kulit. Nah, Dokter kulit yang itu ini karena dia juga kan urusannya sama matahari. Nah, jadi kita juga mesti ingat bagaimana keadaan kehidupan sehari-hari pasien tersebut, atlet tersebut, bro. Kalau misalnya memang yang indoor, yang memang jarang sekali kena matahari, nah itu diaktifkan. Ini jadi sedikit. Yang memang cuma di ruangan ber-AC, yang sebagian besar dia cuma di dalam ruangan yang nggak terkena matahari, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau memang misalkan kehidupan dia lebih baik di rumah, di dalam ruangan, di Indonesia kan kebanyakan sekarang kayak gitu ya. Apalagi dokter-dokter kan di dalam ruangan semua. Pasien-pasien juga kalau dia orang kantoran mungkin dia nggak banyak terkena paparan sinar matahari. Low high dose akan lebih bermanfaat. Ya, di samping juga memang kita defisiensi vitamin D-nya emang lumayan tinggi ternyata ya, walaupun kita negara tropis. Itu lumayan ini sih, lumayan bertentangan ya sama keadaan ya. Cuman ya tetap balik sih ke setiap orang sih. Tapi kalau memang dari pengalaman empiris Bro Andi kayak gitu ya nggak ada salahnya diambil yang high dose. Ya, tapi sebenarnya idealnya perlu cek terus. Perlu cek terus. Nah, dia perlu cek bulan terus. saya cek. Setiap 3 bulan. Ya. Ya, karena memang ternyata ya walaupun sedikit ada juga orang yang nggak kekurangan loh, nggak defisiensi loh. 35, walaupun cuma sedikit. Nah, itu ya sebenarnya nggak terlalu perlu suplementasi vitamin D3. Nah, tapi kalau misalkan memang untuk membawa kalsium nih habis artroskopi kan dia perlu buat tulangnya, buat perbaikan semuanya, ya nggak ada salahnya suplemen. Karena kan dia Mbak Deli minum 10.000 ya? Mbak Deli. 5.000. Mbak Deli minum 10.000. Saya tim 5.000, tapi dokter ngomong begini saya jadi Nanti besok Coba cek labnya berapa di dalam darahnya. Oke, nanti saya cek. Ya, coba cek. Kayaknya kalau enggak, kalau misalnya kan kalau 5.000 1 pil kan dok. Kalau misalnya 10.000 berarti 2 nggak apa-apa ya? 2. Saya soalnya menguji pada pasien-pasien saya. Ada yang saya kasih 1.000, ada yang saya kasih 5.000, ada yang saya kasih 10.000. Nah, secek 3 bulan kemudian yang naik yang cuma yang 10.000. Apalagi yang cuma dikasih 400 IU dok. Apalagi yang 400. Makanya saya bingung. Ini apa konsep Eropa dengan US ini kok beda banget gitu. Orang US suka high dose, orang Europe suka low dose. Nah, pertanyaan saya, ini targetnya bagaimana sebenarnya? Gitu. Oke, nanti saya kabari dokter Andi ya. Begitu saya cek. langsung DM. Ya.